Pembaruan mengejutkan dalam kasus Brian Walsh di Massachusetts. Saya dengar dari pengacara Anda bahwa Anda ingin mengubah pengakuan. Pria yang dituduh membunuh istrinya mengaku bersalah, tapi tidak seperti yang Anda kira. Bahwa Anda memahami konsekuensi dari mengaku bersalah atas 2 pelanggaran tersebut. Ini Inside the Crime dari Law and Crime. Saya Elizabeth Milner. Kasus Brian Walsh sudah lama jadi berita dan pemilihan juri untuk sidangnya dijadwalkan mulai Selasa. Agora itu sepertinya kada ringan terkedua saat DP hari ini mengaku bersalah. Anda mengerti bahwa formulir itu menjelaskan secara tertulis apa yang baru saja kita bicarakan tadi. Terkait kesediaan Anda melepaskan hak konstitusional dan hukum serta mengaku bersalah atas 2 dakwaan tersebut. Ya, Yang Mulia. Di sidang, Brian Walsh tiba-tiba mengaku bersalah atas 2 dakwaan setelah sebelumnya tidak bersalah. Berikut jalannya peristiwa di pengadilan hari ini. Hakim Pengadilan Tinggi Massachusetts, saya diberitahu pengacara Anda bahwa Anda ingin mengubah pengakuan menjadi bersalah untuk dakwaan 0, 02, dan 003. Sebelum saya menerima perubahan pengakuan bersalah atas 2 dakwaan itu, saya perlu mengajukan beberapa pertanyaan kepada Anda untuk memastikan bahwa keputusan Anda untuk mengaku bersalah dibuat secara sukarela dan bahwa Anda memahami konsekuensi dari pengakuan bersalah atas 2 pelanggaran tersebut. Suatu waktu selama percaya, ini Anda tidak memahami sesuatu yang saya katakan kepada Anda. Cukup beritahu saya dengan memberitahu pengacara Anda. Biarkan mereka berkonsultasi dengan Anda. Dan itu juga, jika saya tidak memahami sesuatu yang Anda katakan kepada saya akan meminta penjelasan lebih lanjut. Apakah Anda mengerti, Pak? Ya, Yang Mulia. Baiklah. Bisakah Anda sebutkan nama lengkap Anda? Brian Walsh. Baik, Tuan Walsh, apakah Anda kesulitan berbicara atau memahami bahasa Inggris? Tidak, Yang Mulia. Berapa usia Anda, Pak? Maaf, saya tidak mendengar itu. Tentukan saya akan berbicara ke mikrofon ini. Berapa usia Anda? 50. Dan kapan tepatnya tanggal lahir Anda? 31 Januari 1975. Di mana Anda lahir, Pak? Boston. Apakah Anda sudah menikah? Ya. Apakah Anda punya tanah? Ya. Dan berapa usia mereka? 96 dan bulan depan Brian akan berusia 5 tahun. Sampai kelas berapa kamu sekolah? Kuliah atau sempat kuliah? Sekitar 1,5 hingga 2 tahun. Iya. Dan di mana kamu bersekolah? Carnegie Mellon. Apa yang kamu pelajari? Bisnis dan ilmu komputer. Sebagai orang yang dewasa, pernahkah kamu bekerja penuh waktu? Saya pernah punya bisnis sendiri. Dan di bidang bisnis apa saja? Kebanyakan di bidang konsultasi. Oke. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pribadi sekarang. Apakah Anda pernah di masa lalu menjalani perawatan untuk penyakit atau kondisi mental apapun? Ya. Ceritakan kepada saya tentang hal itu. Depresi. Dan apakah Anda sadar jika Anda memiliki kondisi lain selain depresi? Itu adalah hal utamanya. Baiklah. Dan apakah Anda saat ini mengetahui apakah Anda memiliki penyakit atau kondisi mental apapun, termasuk depresi? Tidak. Apakah Anda sedang mengonsumsi obat apapun? Tidak. Apakah dalam 24 jam terakhir Anda memakai obat legal atau ilegal? Tidak. Right, so dalam 24 jam terakhir, apakah Anda telah mengonsumsi alkohol atau minuman beralkohol? Ya. Apakah yang pikiran Anda journey hari ini? Ya. Ceritakan dengan kata-kata Anda sendiri, Pak. Mengapa Anda pada di sini? Saya di sini untuk mengaku bersalah. Atas 2 tuduhan itu. Ya. Dan Anda mengerti bahwa persidangan Anda dimulai hari ini atas dakwaan pertama. Baiklah. Kepada penasihat hukum, apakah Anda kesulitan berkomunikasi dengan klien? Tidak, Yang Mulia. Dan apakah Anda yakin bahwa dia telah memahami nasihat yang telah Anda berikan kepadanya?
Saat ini saya mau membahas pengesampingan hak. Di akhir penjelasan, saya akan mengembalikan formulir yang Anda tanda tangani hari ini. Apakah Anda paham bahwa dengan mengaku bersalah, Anda kehilangan hak atas persidangan terbuka, adil, dan tidak memihak? Terkait dua dakwaan yang Anda akui, apakah Anda ingin diputuskan bersalah atau tidak bersalah oleh hakim atau juri? Saya mengerti, Yang Mulia. Dan supaya Anda mengerti bahwa jika Anda menjalani persidangan, Anda tidak perlu membuktikan apapun. Misalnya, Anda tidak perlu naik mimbar untuk bersaksi atau memanggil saksi manapun. Tak ada juri yang dapat menyalahkan Anda jika Anda tak mengajukan bukti apapun. Sebaliknya, persemakmuran yang harus membuktikan Anda bersalah atas semua pelanggaran dan setiap unsurnya harus dibuktikan tanpa keraguan. Apakah Anda paham? Saya mengerti, ya. Anda dipilih kimak untuk diadili oleh juri yang terdiri dari 12 orang yang dipilih dari komunitas Anda, dan Anda juga memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan juri. Anda tidak dapat dinyatakan bersalah kecuali pihak persemakmuran meyakinkan semua 12 anggota juri bahwa Anda bersalah tanpa keraguan yang masuk akal, dan mereka semua secara bulat setuju bahwa Anda bersalah. Apakah Anda mengerti? Ya, Yang Mulia. Anda juga memiliki hak untuk diadili oleh seorang hakim, bukan oleh juri. Sudah sesuai dengan sesuatu hak tidak dapat senjata terkenal Anda bersalah kecuali itu persemakmuran menghadirkan bukti yang cukup untuk meyakinkan hakim tanpa keraguan yang masuk akal bahwa Anda bersalah atas tuduhan tersebut. Apakah Anda mengerti? Ya, Apakah bisa Anda mengerti bahwa jika Anda menjalani persidangan, Anda akan memiliki hak untuk menghadapi para penuduh Anda dan saksi lain yang mungkin bersaksi melawan Anda dengan menghadapi mereka dan membiarkan pengacara Anda mengajukan pertanyaan kepada mereka. ya, Yang Mulia. Dan apakah Anda mengerti bahwa jika Anda menjalani persidangan, Anda memiliki hak untuk memanggil saksi Anda sendiri, mengajukan bukti Anda sendiri, dan jika Anda mau, bahkan bersaksi untuk membela diri Anda sendiri? Apakah Anda mengerti itu? Ya, Yang Mulia. Apakah Anda mengerti bahwa dengan mengaku bersalah di sini hari ini, Anda melepaskan hak Anda untuk mengajukan argumen atau permohonan apapun yang mungkin telah dibuat atau diajukan oleh pengacara Anda atas nama Anda dalam kasus ini? Itu mungkin mencakup permohonan pembatalan dan penolakan bukti. Serta kaimuan atau mengajukan pembintingan atas putusan atau keputusan apapun yang mungkin sudah dibuat oleh pengadilan dalam kasus ini. Ya, Yang Mulia. Apakah Anda bersedia melepaskan hak-hak tersebut? Ya, Yang Mulia. Pak, saya sudah menyerahkan surat pengesampingan hak terdakwa melalui petugas pengadilan. Apakah Anda pernah melihat formulir itu sebelumnya? Ya, Yang Mulia. Apakah Anda membaca dokumen itu sendiri atau dibacakan orang lain? Ya, Yang Mulia, saya membacanya. Apakah Anda sudah meninjaunya bersama pengacara Anda? Apakah Anda memahaminya? Apakah Anda mengerti isi formulir pengesampingan hak? Saya mengerti, Yang Mulia. Anda memahami bahwa formulir tersebut secara tertulis memuat apa yang baru saja kita diskusikan beberapa saat yang lalu. Terkait dengan kesediaan Anda untuk melepaskan hak-hak konstitusional dan hukum Anda serta mengaku bersalah atas dua dakwaan tersebut. Ya, Yang Mulia. Apakah itu tanda tangan Anda di akhir dokumen tersebut? Ya, Yang Mulia. Apakah Anda menandatanganinya secara sukarela? Ya, Yang Mulia, saya menandatanganinya sukarela. Dengan menandatangani formulir itu, Anda mengonfirmasi kepada saya, Pak, secara tertulis bahwa Anda mengetahui hak-hak yang dijelaskan di formulir tersebut. Anda memahaminya, dan Anda secara sukarela melepaskan hak-hak tersebut. Apakah itu benar? Ya. Apakah Anda mengerti, Pak, bahwa Anda mengaku bersalah atas dua dakwaan berikut ini? Dakwaan 002 yang menuduh dengan sengaja menyesatkan penyelidikan polisi, sebuah penyelidikan kriminal yang melanggar Undang-Undang Umum Massachusetts bab 268 bagian 13B, dan pada dakwaan 003. Anda mengaku bersalah atas tanpa memiliki otorisasi yang sah dari pihak berwenang, dengan sengaja membawa pergi tubuh manusia atau sisa-sisanya yang melanggar Undang-Undang Umum Massachusetts bab 272 bagian 71. Apakah Anda mengerti itu? Ya, Yang Mulia.
Apakah Anda sudah membahas kedua dakwaan ini dengan pengacara Anda? Ya, Yang Mulia. Apakah penasihat hukum Anda telah menjelaskan unsur dari dua dakwaan yang harus dibuktikan persemakmuran tanpa keraguan masuk akal? Ya, Yang Mulia. Apakah Anda memahami setiap dakwaan? Maafkan saya? Apakah Anda memahami setiap dakwaan? Ya, Yang Mulia. Kepada penasihat hukum, sudahkah Anda menjelaskan unsur dua pelanggaran itu pada klien Anda? Ya, dan saya akan meminta kepada asisten dari persemakmuran siapapun yang ingin melakukannya untuk memberitahu saya berapa hukuman maksimum dan minimum yang berlaku. Saya tidak yakin ada hukuman minimum wajib, tapi beritahu saya jika memang ada. Tidak ada hukuman minimum, Yang Mulia. Hukuman maksimum untuk dakwaan kedua adalah 10 tahun kecuali jika penyelidikan terkait dengan tindak pidana berat. Ditambah hukuman 20 tahun. Untuk dakwaan ketiga, hukumannya hingga 3 tahun penjara negara bagian. Terima kasih Tuan Walsh. Apakah Anda mendengar hukuman maksimum yang mungkin untuk tuduhan yang baru saja dibacakan oleh persemakmuran? Ya, Yang Mulia. Dan apakah Anda memahami tuduhan pelanggaran dengan hukuman maksimum tersebut, hukuman-hukumannya? Ya, Yang Mulia. Apakah Anda mengerti bahwa saya memiliki wewenang untuk menjatuhkan hukuman berturut-turut atas dakwaan-dakwaan tersebut? Artinya hukuman untuk dakwaan kedua baru dijalankan setelah Anda menyelesaikan hukuman dakwaan pertama. Ya, Yang Mulia. Ya, katakan Anda paham ya, di fase menurut masa percobaan, Anda wajib mematuhi syarat yang ditetapkan, tidak melakukan kejahatan lain, dan melapor ke petugas pembimbing. Ya, Yang Mulia. Ya, jika nanti Anda terbukti melanggar salah satu syarat atau ketentuan masa percobaan Anda, seorang hakim dapat menjatuhkan hukuman kepada Anda hingga hukuman maksimum yang diizinkan oleh hukum untuk setiap dakwaan di mana Anda terbukti melanggar masa percobaan. Dan hakim arbitris diwajibkan untuk menjatuhkan hukuman minimum wajib yang disyaratkan oleh hukum kepada Anda. Ya, Yang Mulia. Apakah Anda mengerti semua apa yang baru saja saya jelaskan? Ya. Mengaku bersalah membawa implikasi tertentu bagi Anda, dan saya akan membahasnya sekarang. Yang pertama adalah tes DNA. Dengan mengaku bersalah atas dua dakwaan ini, Anda diwajibkan secara hukum untuk memberikan sampel darah, rambut, dan atau air liur Anda. Dan sampel tersebut akan menjadi bagian dari basis data DNA Massachusetts. Anda wajib membayar biaya pengambilan, persiapan, dan pemrosesan sampel. Kecuali jika Anda tidak mampu dan jika tidak mematuhi hukum ini, Anda akan mendapat sanksi pidana terpisah. Apakah Anda mengerti? Ya, Yang Mulia. Sehingga Anda masih mau mengaku bersalah. Ya, Yang Mulia. Ya, saya tahu tadi pagi dalam percakapan Anda mengatakan kepada saya bahwa Anda lahir di Boston dan saya tidak punya alasan untuk meragukannya. Namun hukum mengharuskan saya memberi peringatan tentang konsekuensi imigrasi dan saya akan menyampaikannya sekarang. Jika Anda bukan warga negara Amerika Serikat, Anda dengan ini diberitahu bahwa penerimaan saya atas pengakuan bersalah Anda dapat mengakibatkan deportasi, penolakan masuk ke Amerika Serikat, dan penolakan permohonan naturalisasi Anda sesuai dengan undang-undang federal. Selanjutnya, jika pelanggaran yang Anda akui bersalah berada di bawah hukum federal yang secara presumptif mewajibkan pemindahan dari Amerika Serikat dan pejabat federal mengupayakan pemindahan Anda, vonis ini kemungkinan besar menyebabkan deportasi, penolakan masuk ke Amerika Serikat, dan atau penolakan permohonan naturalisasi Anda sesuai undang-undang federal. Apakah Anda mengerti apa yang saya katakan? Ya. Apakah pengacara Anda sudah menjelaskan risikonya jika Anda bukan warga negara Amerika Serikat? Ya, Yang Mulia. Setelah tahu itu masih ingin mengaku bersalah? Ya, Yang Mulia. Yang Mulia. Karena hukuman untuk akun. Nomor 2, bisa dihukum penjara negara bagian 3 tahun atau lebih. Sekarang saya akan memberikan apa yang disebut peringatan hukum pelaku berulang yang memang harus saya sampaikan kepada Anda. Ini dia. Jika di masa depan Anda dinyatakan bersalah atau mengaku bersalah atas pelanggaran ketiga atau berikutnya yang termasuk dalam kategori pelanggaran yang diatur oleh undang-undang, ya, maka pertama Anda dapat dipenjara di penjara negara bagian untuk jangka waktu maksimum yang ditetapkan oleh hukum untuk pelanggaran ketiga atau berikutnya tersebut. Keadaan hukuman Anda tidak dapat dikurangi atau ditangguhkan.
Yang ketiga, Anda mungkin tidak memenuhi syarat untuk masa percobaan, pembebasan bersyarat, kerja, pembebasan sementara, cuti, atau pengurangan hukuman karena berkelakuan baik. Apakah Anda mengerti? Ya, Yang Mulia. Setelah memahami penjelasan saya, apakah Anda masih ingin mengaku bersalah atas dua tuduhan dan menerima konsekuensi hukuman ini? Ya, Yang Mulia. Baiklah. Sekarang saya mau akan meminta asisten jaksa wilayah untuk merangkum bukti-bukti yang akan diajukan terhadap Anda oleh negara bagian. Jika Anda menjalani persidangan, saya minta Anda Pak mendengarkan baik-baik. Karena setelah asisten jaksa wilayah selesai, saya akan memberi beberapa pertanyaan tentang fakta yang disampaikan. Sebelum membahas bukti jaksa terhadap Brian Walsh, perlu dicatat ia tak mengaku bersalah atas pembunuhan Anna, istrinya. Sebaliknya, itu terkait dua dakwaan, memindahkan tubuh secara ilegal dan menyesatkan polisi. Berikut adalah bukti-bukti yang menurut jaksa mereka miliki terhadap Brian seandainya dakwaan-dakwaan tersebut dimasukkan selama persidangannya. Yang Mulia, terkait dakwaan nomor 002 menyesatkan polisi yang melanggar hukum Massachusetts, hukum terminal, bab 268, pasal 13B. Pada atau sekitar atau di antara tanggal 1 Januari sampai 8 Januari 2023. Tuan Walsh tengah mengingatkan polisi untuk menghambat, menunda, mencegah sanggui penyelidikan kriminal atas hilangnya dan pembunuhan Anna Walsh. Terdakwa pertama kali menyesatkan polisi Cohasset pada pagi hari tanggal 4 Januari 2023 ketika Afrir melaporkan istrinya Anna Walsh hilang. Dia mengatakan kepada polisi Cohasset bahwa Anna Walsh meninggalkan rumah di 516 Chief Justice Cushing Highway, Cohasset pada pagi 1 Januari 2023 dengan naik Uber atau Lyft ke Bandara Logan saat kembali ke Washington, District of Columbia untuk keadaan darurat pekerjaan. Terdakwa terus menyesatkan polisi dengan membuat pernyataan palsu tentang Anna Walsh yang masih hidup dan sukarela meninggalkan rumah Walsh, serta saat merinci keberadaannya pada 1 Januari 2023, petugas kepolisian Cohasset dan kepolisian negara bagian Massachusetts. Terdakwa terus memberi pernyataan palsu saat bertemu petugas polisi dari lembaga-lembaga tersebut, termasuk pada malam tanggal 4 Januari, pada tanggal 5 Januari, 7 Januari, dan 8 Januari. Pada Januari 2023, kepolisian Cohasset memiliki sekitar 20 polisi penuh waktu, termasuk 2 detektif. Kepolisian Cohasset mengerahkan semua sumber daya untuk mencari Anna Walsh. Diberikan meminta bantuan dari departemen dan lembaga lain. Pada 6 Januari, kepolisian Cohasset menggelar konferensi pers untuk meminta bantuan mencari Anna Walsh. Akibat pernyataan palsu dan menyesatkan dari terdakwa, lembaga penegak hukum dan petugas kepolisian melakukan banyak tindakan yang berdampak besar secara finansial dan emosional. Ini termasuk Departemen Pemadam Kebakaran Cohasset yang melakukan pencarian di kolam renang di kediaman Walsh. Tim-tim petugas kepolisian dari berbagai lembaga dan departemen, termasuk tim anjing pelacak, ikut serta dalam pencarian skala besar di sekitar kediaman Walsh. Selama Clement, polisi Metro District of Columbia berusaha menemukan Anna Walsh di Washington, District of Columbia, dan Massachusetts. Petugas polisi Cohasset, detektif polisi negara bagian Massachusetts, dan unit lain dari polisi negara bagian Massachusetts pergi ke Washington mencari Anna Walsh. Sebagai hasil dari pembelaan pernyataan palsu, perilaku terdakwa dilakukan dengan sengaja. Pernyataannya menghambat, menghalangi, menunda, dan mengganggu penyelidikan kriminal. Penundaan tersebut mengakibatkan isi tempat sampah di mana terdakwa membuang sisa-sisa Anna Walsh dibakar. Kenapa Anda tidak berhenti dulu di situ? Ya, kita akan membahas dakwaan pertama dan dakwaan kedua, lalu kita akan lanjut ke dakwaan ketiga. Ya, Yang Mulia. Baiklah, jadi Tuan Walsh, apakah Anda mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh asisten jaksa wilayah terkait dengan pernyataan tindakan pelanggaran untuk dakwaan 002 menyesatkan polisi? Yang Mulia, jika diizinkan, Tuan Walsh siap mengakui uraian fakta atas dakwaan yang baru dibacakan pemerintah. Sejauh yang didakwakan, dia memang menghambat dan menghalangi penyelidikan kriminal atas hilangnya Anna Walsh. Kami keberatan dia juga tidak mengakui pembunuhan. Bagian kedua dari fakta yang baru saja dibacakan oleh pemerintah
Yang kami permasalahkan adalah kalimat terakhir. Penundaan itu menyebabkan isi tempat sampah tempat terdakwa membuang sisa Anna Walsh dibakar. Sejauh menyangkut fakta-fakta lainnya, dia siap untuk mengakuinya. Baik Tuan Walsh, Anda sudah mendengar pernyataan pengacara Porges? Sel, itu saja kalau untuk mengatakan bahwa itu terbatas pada ini. Setelah mendengar penjelasan penasihat hukum Anda tentang batasan-batasan tersebut, apakah Anda melakukan atau ikut serta dalam tindakan-tindakan itu? Ya, Apakah Anda memahami bahwa dengan mereka mengaku bersalah, Anda mengakui bahwa fakta-fakta yang dijelaskan dan telah direvisi oleh penasihat hukum Anda adalah benar? ya, Apakah benar begitu? ya, Tuan Walsh, apakah Anda memang sengaja menyesatkan berbagai penegak hukum, termasuk anggota Departemen Kepolisian Cohasset dan Kepolisian Negara bagian Massachusetts, dengan maksud untuk menghambat atau mengganggu penyelidikan kriminal atas hilangnya Anna Walsh? ya, Yang Mulia. Baiklah, kita lanjut ke dakwaan nomor 3. Terima kasih Yang Mulia. Dengan sengaja memindahkan tubuh manusia yang melanggar Undang-Undang Terminal Massa tercantum dalam bab 273 pasal 71. Sekitar tanggal 1 hingga 8 Januari 2023, terdakwa Brian Walsh dengan sengaja memindahkan tubuh Anna Walsh atau sisa-sisa jenazah tersebut dari kediaman Walsh di 516 Chief Justice Cushing Highway di Cohasset. Dengan memindahkan dan membuang tubuh Anna Walsh tanpa izin atau wewenang hukum atau sisa-sisa jenazah tersebut ke dalam tempat sampah dan atau tempat pembuangan sampah di wilayah timur Massachusetts. Tindakan terdakwa dilakukan dengan sengaja. Anna Walsh bukanlah orang asing bagi terdakwa. Dia adalah istri terdakwa dan ibu dari 3 anaknya yang masih kecil. Terdakwa mencari di internet cara membuang tubuh, meneliti lokasi sampah, lalu mengunjungi tempat-tempat itu. Terdakwa melanggar hukum saat membuang tubuh Anna Walsh. Terima kasih yang baik. Apakah Anda mendengar apa yang diduga akan dibuktikan jaksa penuntut umum? Kasus ini disidangkan terkait dakwaan nomor 3. Ya, Yang Mulia. Dan apakah Anda melakukan hal tersebut atau bergaul dengan orang lain dalam melakukan tindakan itu? Ya, Yang Mulia. Apakah Anda mengerti yang baik bahwa dengan mengaku bersalah hari ini, Anda mengakui fakta-fakta yang baru saja dijelaskan oleh A.D. Connor? Ya, Yang Mulia. Baik Tuan Walsh, apakah Anda benar-benar dengan sengaja memindahkan atau membawa tubuh Anna Walsh atau jenazahnya tanpa memiliki izin hukum untuk melakukannya? Ya, Yang Mulia. Apakah kau undang bersalah di atas dakwaan ini secara sukarela tanpa paksaan? Ya, Yang Mulia. Apakah ada yang mengkandang atau memaksa Anda untuk mengaku bersalah atas 2 dakwaan ini? Tidak, Yang Mulia. Apakah ada seseorang yang menjanjikan sesuatu kepada Anda sebagai imbalan atas pengakuan bersalah Anda terhadap 2 dakwaan ini? Selain syarat perjanjian pembelaan yang kita bahas, maaf, tidak ada perjanjian pembelaan. Itulah akibat jika Anda terus membaca dari buku, sebaiknya hindari melakukan itu. Apakah ada yang menjanjikan sesuatu kepada Anda sebagai imbalan atas pengakuan bersalah Anda terhadap 2 dakwaan ini? Tidak, Yang Mulia. Apakah mau coba Anda sudah memiliki semua waktu untuk mendiskusikan hak-hak Anda, kasus Anda, pembelaan Anda, dan kemungkinan konsekuensi dari pengakuan bersalah Anda dengan pengacara Anda? Ya, Yang Mulia. Apakah Anda merasa pengacara Tipton dan Porges bertindak demi kepentingan terbaik Anda? Apakah dia sudah sepenuhnya adil dan cukup mewakili Anda dalam kasus ini? Ya, Apakah Anda merasa bingung dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan kepada Anda hari ini? tidak, Yang Mulia. Seperti baik yang saya pikir, jadi Pak, Anda mengaku bersalah atas 2 dakwaan ini karena Anda ingin mengaku bersalah karena Anda memang bersalah. Apakah itu benar? Itu benar. Penasihat, apakah suai Anda di penasihat pembela? Apakah ada isu-isu pengen penasihat tidak boleh merendah mengakukan bersalah klien di Anda? Tidak ada, Yang Mulia. Pertanyaan yang sama untuk pihak persemakmuran. Yang Mulia, saya akan singkat saja. Tapi kami punya sudah berbicara. Tapi ini adalah permohonan tanpa negosiasi dengan persemakmuran dan kami punya beberapa keberatan terhadapnya. Kekhawatiran saya saat terdakwa setuju pada kasus ini berdasarkan fakta persemakmuran membacakannya. Itu salah satu alasan dia tak pantas menerima ini. Dan yang kedua adalah ini. Tuduhan ketiga berkaitan dengan pembuangan jenazah Nona Walsh yang tidak semestinya
Dan terdakwa dan ketika ditanya status pernikahannya mengatakan bahwa dia sudah menikah dan akibatnya yang mulia. Jadi itu bukan penilaian akurat tentang statusnya ke pengadilan dan bisa membatalkan pengakuan bersalahnya. Jadi saya percaya dia harus ditanya lagi pertanyaan itu. Saya yakin jika dia terus bilang sudah menikah, berarti dia menolak fakta di dakwaan ketiga. Dan saya beri kesempatan penasihat pembela berbicara dengan klien Anda. Yang Mulia, mohon maaf, saya tidak bisa mendengar apa yang dikatakan Tuan Connor. Masuk. Sebagai tanggapan atas salah satu pertanyaan awal yang saya ajukan kepada terdakwa, saya menanyakan apakah dia sudah menikah dan dia menjawab, ya, dia sudah menikah. Dan pihak persemakmuran mengangkat poin bahwa jika itu benar, hal tersebut mungkin akan meniadakan bukti pembongkaran makam yang memerlukan tubuh manusia atau jenazah. Apakah Anda ingin berbicara dengan klien Anda tentang hal itu? Sebentar saja, Yang Mulia. Jadi Tuan Walsh, tadi saya sudah menanyakan apakah Anda sudah menikah dan Anda menjawab ya, Anda sudah menikah. Apakah Anda ingat itu? Ya, yang mulia. Benar Anda pernah menikah dengan Anna Walsh selama beberapa waktu? Ya, yang mulia. Secara hukum, kematian mengakhiri pernikahan meskipun belum tentu secara agama atau spiritual. Tetapi menurut hukum, ketika seseorang meninggal atau sudah meninggal, Anda tidak bisa lagi menikah dengan mereka. Apakah Anda mengerti? Iya, yang mulia. Jadi, Ryan Amerika Parlimen. Yang Mulia, jika saya boleh. Sejauh yang telah dibahas sebelumnya, untuk tujuan keberhasilan pembicaraan pengakuan bersalah dan memenuhi unsur-unsur kejahatan. Dia mengakui bahwa secara hukum dia belum menikah hari ini. Kamu dengar apa yang dikatakan pengacarimu? Sedang dengar. Apa yang baru saja dikatakan oleh pengacarimu? Ya, yang mulia. Ayo, Setio. Baik, ada lagi yang perlu dibahas? Tidak, yang mulia. Baiklah, sejauh persemakmuran mengajukan keberatan terhadap pengambilan pengakuan bersalah atas dasar lain, keberatan tersebut ditolak. Tugas saya di sini adalah memastikan bahwa saya memiliki pengakuan bersalah yang sah. Artinya, terdakwa mengakui bersalah atas unsur yang harus dibuktikan persemakmuran tanpa keraguan masuk akal. Dan saya telah menanyakan dengan cukup untuk meyakinkan diri saya sendiri bahwa dia telah mengakui setiap unsur dari dua pelanggaran pada dakwaan 02 dan 03. Jadi saya tahu kita sudah membahas sebelumnya tentang masalah pemberitahuan kepada korban. Nah, sekarang saya akan secara resmi meminta untuk persemakmuran. Apakah persemakmuran sudah memberitahu para korban dalam kasus ini tentang tawaran terdakwa untuk mengubah pengakuannya menjadi bersalah? Ya, kami sudah memberitahu para korban yang mulia. Dan berdasarkan diskusi kami sebelumnya, saya memahami bahwa para korban mungkin ingin menyampaikan sesuatu kepada pengadilan ini sebelum terdakwa dijatuhi hukuman. Itu benar, yang mulia. Baik. Kedua pihak seperti telah dibahas sepakat tidak akan menjatuhkan hukuman. Terdakwa hari ini mengakui bersalah atas dakwaan tersebut. Benar? Itu benar, yang mulia. Pengacara Tipton Borges? Baiklah. Selanjutnya komisi akan memberi samfetat wajar pada korban untuk berbicara di pengadilan sebelum vonis. Terima kasih, yang mulia. Anda paham Tuan Walsh, saat vonis nanti saya tidak terikat pada rekomendasi dari jaksa atau pengacara Anda. Anda paham itu? Yang mulia. Saya dapat mensyariatkan hukuman sesuai hukum hingga batas maksimum yang diizinkan. Ya, yang mulia. Setelah mempertimbangkan pernyataan Tuan Walsh, riwayat kriminal, bukti pemerintah, dan pernyataan korban di pengadilan akan saya pertimbangkan dalam penjatuhan hukuman. Saya menyimpulkan bahwa Tuan Walsh telah memenuhi persyaratan untuk mengajukan pengakuan bersalah pada dakwaan kedua dan TIGA dakwaan ketiga. Sikap Brian yang berubah jadi pembelaan menarik di persidangan. Jaksa menuduh Brian membunuh dan memotong tubuh Anna, istrinya. Pencarian Google di perangkat anak membuat Brian jadi tersangka utama. Yang ingin saya lakukan sekarang adalah menjelaskan tindakannya pada hari-hari sejak tanggal 1 Januari. Terdakwa menyatakan pada tanggal 1 Januari
Pukul Theodore rigidnya menyelesaikan urusan lalu ke rumah ibunya di Swampscott, tapi terlewat karena tidak membawa ponsel. Didetahui tersesat saat melihat kapal bajak laut di Jalan Raya 1. Terdakwa tinggal selama 15 menit lalu pergi ke Whole Foods dan CBS. Pengawasan telah diperiksa dan dia tidak masuk ke salah satu dari kedua toko tersebut. Pada tanggal 4 Januari pertama, terdakwa melakukan pencarian Google menggunakan iPad milik putranya. Waktu beberapa pencarian adalah sebagai berikut. Perlu diingat bahwa terdakwa mengatakan dia pergi pada pukul 6 pagi. Pukul 04.55 pagi, 1 Januari dia mencari berapa lama tubuh mulai berbau. Pada pukul 4.58 pagi, cara menghentikan tubuh dari membusuk. Pada pukul 5.20 pagi, dia mencari cara mengikat tubuh. Pukul 5.47 pagi. 10 cara untuk membuang mayat jika kamu benar-benar perlu melakukannya. Pada pukul 6.25 pagi, tanggal 1. Berapa lama seseorang harus hilang agar bisa diwarisi? Pada pukul 6.34 pagi. Tanggal 1 bisa buang bagian tubuh jam 9.29 pagi. Apa fungsi formaldehida? Pukul 09.34 pagi tanggal 1. Berapa lama DNA bertahan? Pukul 09.59 pagi. Apakah identifikasi bisa dilakukan pada jenazah Tasya? Pukul 11.34 pagi. Pemotongan tubuh dan cara terbaik untuk membuang mayat. 11.44 cara bersihkan darah dari lantai kayu. Pada pukul 11.56, yang pertama adalah aluminol untuk mendeteksi darah. Pada pukul 1:08. Apa yang terjadi jika tubuh terkena amonia? Pada pukul 1.21 siang. Lebih baik membuang pakaian dari tempat kejadian perkara atau mencucinya. Itu terjadi pada 1 Januari. Ada juga informasi yang diperoleh dari ponsel terdakwa yang menunjukkan pada tanggal 2 Januari dia berada di Home Goods di Norwell, di mana dia membeli 3 tisu pembersih. Ada juga lebih banyak pencarian Google pada tanggal 2 Januari pada pukul 12.45 siang. Gergaji besi alat terbaik untuk memotong pada pukul 1.10 siang. Bisakah Anda didakwa atas pembunuhan tanpa adanya jasad? Pukul 1.14 siang. Bisakah Anda mengenali jasad dari gigi yang patah? Sejak sidang 2023, Brian Walsh tetap ditahan tanpa jaminan. Jaksa juga membagikan detail tambahan. Ana punya polis asuransi jiwa hampir $3 juta dengan suaminya sebagai satu-satunya penerima manfaat. Tapi pembela Brian menyatakan dia tak butuh uang itu. Ada juga kejutan besar lain yang bisa menguntungkan pembela saat persidangan. Michael Proctor, yang merupakan salah satu penyidik utama dalam kasus Karen Read, juga merupakan salah satu penyidik yang menyelidiki Brian Walsh. Proctor dibebas tugaskan usai mengirim pesan kasar, menyebut Karen Read gila dan berharap Read bunuh diri kepada saudara perempuannya. Proctor mengaku emosinya menguasai dirinya dan dia dibebas tugaskan setelah kasus Read berakhir sidang tidak sah musim panas lalu. Kita semua tahu Karen bebas dari tuduhan pembunuhan musim panas ini. Namun, pengacara Brian Walsh telah beberapa kali sidang untuk meminta email dan pesan teks dari Michael Proctor. Pihak pembela berargumen bahwa penyidik memperoleh hasil pencarian Google sebagai barang bukti secara ilegal. Selama sidang hari Senin, sebelum Brian menyampaikan pembelaannya, jaksa menyatakan memiliki banyak materi elektronik dari MacBook Pro di rumah Walsh dan akan menunjukkannya sebagai barang bukti ke juri. Mungkin setelah sidang Senin, Brian terdorong mengubah pembelaannya, tapi belum jelas. Yang juga belum jelas adalah apakah dalam upaya terakhir Brian akan berencana untuk bersaksi membela dirinya sendiri. Pemilihan juri masih berlangsung dan belum ada kejelasan kapan pernyataan pembukaan dimulai meski awalnya dijadwalkan setelah hari Thanksgiving. Setelah persidangan dimulai, kami akan menyiarkannya secara langsung di halaman YouTube persidangan kami. Saya Elizabeth Milner, terima kasih telah menonton episode Inside the Crime kali ini.